Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus? Maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa. Bapak ibu saudara-saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya, kita dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi Pak, rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita, ketika Anda melakukan dosa ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, arhamur rahimin. Bapak ibu saudara-saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, masih dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa. Dan ini disebutkan oleh para ulama, termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala? Maka saya katakan, surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak?
Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, saya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menutup semua pandangan, yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka. Semua dosaku diungkap oleh Allah, pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Lihat rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi, itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya. Kata Allah, laqad satartuha alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lakal yaum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar.
Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan bisa bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah